Ya baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua dan terutama untuk Bunda Mega sebagai dosen di mata kuliah pertemuan kita kali ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat serta keselamatan, sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom Meet kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas yakni review bab 5 yakni teori psikodinamika. Nah, perkenalkan nama saya Ahmad Khairul Anwar yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Nah, saya akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Nah, adapun anggota kelompok saya yakni saya sendiri Ahmad Khairul Anwar dan teman saya Mbak Erika Sana. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ke sesi pembacaan materi yang akan saya bacakan sendiri dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Erika Sana. Ya, kita mulai saja materi yang pertama itu pokok pembahasannya itu yang pertama adalah Sigmund Freud, Anna Freud dan Mackin Becken. Anna Freud mempelopori metode psikoanalisis untuk digunakan bersama anak-anak, termasuk penggunaan mainan dan media seni untuk membantu anak-anak mengekspresikan asosiasi bebas dan mimpi mereka. Dia menekankan pentingnya sifat hubungan anak dengan terapis dan yakin bahwa tanpa kehangatan dan hubungan yang penuh sambutan, terapi dengan seseorang anak tidak dapat berhasil. Selain Anna Freud, ada juga Melanie Klein yang merupakan seorang analisis Freudian. Dia menciptakan teori hubungan objek. Klein menyatakan bahwa anak-anak menginternalisasi tempat kognitif pengasuh dan bahwa dari waktu ke waktu. Tempat ini menjadi cetak biru untuk bagaimana anak memandana hubungan dengan orang lain dan membangun pemahaman tentang siapa dalam kaitannya dengan tempat-tempat seperti ini. Yang kedua, Carl Jung. Konsep Jung tentang anak itu bukanlah bahwa mereka adalah papan tulis kosong, tetapi merupakan produk dari ketidaksadaran kolektif dan banyak generasi dari sejarah keluarga mereka. Menurut Jung, anak-anak dapat menarik dari kedalaman pengalaman yang sama dirasakan kebanyakan manusia, bahkan sejak lahir. Terutama melalui mimpi, kisah arketipal, dan materi tak sadar. Tujuan utama dari terapi Jungian adalah individuasi melalui integrasi ego dan bayangan. Jung melihat individualisasi sebagai proses seumur hidup dan bukan hanya perkembangan pada masa kanak-kanak. Jung optimis terhadap anak-anak dan potensi perhubungan dan keutuhan. Salah satu teknik yang sering digunakan dalam analisis Jungian adalah pembuatan sebuah pandangan. Selanjutnya, Adler dan psikologi individual. Model terapi keluarga Adlerian menekankan dorongan dan pendidikan terhadap klien sehingga mereka dapat lebih memperhatikan tujuan hidup dasar seperti cinta, komunitas, dan pekerjaan. Adler dan rekannya mengembangkan banyak teknik yang sesuai untuk digunakan dengan anak-anak, termasuk membangun kemitraan dengan sekolah untuk memberikan konseling dan konsultasi layanan di tempat. Nah, yang kedua itu model konseling Adlerian itu masih tetap berpengaruh dalam konseling sekolah sekarang ini dan telah menginformasikan program-program
pencegahan, dan keberhasilan akademis. Nah, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Erika Sana. Materinya saya persilakan. Materi yang selanjutnya yaitu aplikasi dan teknik teori. Yang pertama ada analisis mimpi. Menurut Carl Jung, mimpi ini bisa menentukan penghiburan dan solusi terhadap masalah. Mimpi berasal secara langsung dari ketidaksadaran kolektif dalam bentuk-bentuk simbiolis sebagai pesan bagi kesadaran. Maria von Franz menyatakan bahwa dalam melihat pesan-pesan simbiolis ini, ego mampu mengingat dan menggunakan citra-citra tersebut untuk mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Mimpi bisa juga dimainkan dalam permainan peran atau dengan miniatur. Yang kedua, ada scene-play Jungian. Scene-play atau bermain pasir, Jungian memiliki akar tidak hanya dalam penulisan dan pengajaran yang luar biasa bagi Jung sendiri. Asesmen ini masih menggunakan oleh para terapi scene-play Jungian sekarang ini. Konselor yang ingin menggunakan teknik ini harus mendapatkan pelatihan dan pengawasan langsung. Kauf mengintegrasikan psikologi Jung dan filsafat Timur untuk mengembangkan teknik yang dikenal sebagai scene-play, di mana sebuah cerita dapat dikembangkan ketika patung-patung kecil ditempatkan di nampan pasir. Selanjutnya ada terapi bermain Adlerian. Terapi bermain adalah bidang penyelidikan dalam praktik besar yang mencakup banyak pendekatan teoritis untuk bekerja dengan klien. Sebagian besar bentuk terapi bermain berbagai keyakinan bahwa bermain adalah bahasa alami anak-anak dan bahwa bermain memungkinkan anak-anak dalam konseling untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka dengan lebih mudah. Materi yang selanjutnya yaitu pendekatan berbasis perlekatan. Pendekatan berbasis pelekatan tidak memiliki teknik tunggal yang dapat dengan mudah ditarik keluar dan digunakan sebagai contoh dari cara bekerja dengan klien. Sebaliknya, masing-masing dari 3 pendekatan paling umum dari semua pendekatan ini yaitu Friend-Child Interaction Therapy atau PCIT, atau terapi interaksi orang tua dan anak. Ada juga DDP atau psikoterapi perkembangan diadik, dan ada TREPLAY. Memiliki sistem asesmen dan perawatan masalah yang kompleks dan terintegrasi. Ketiganya dirancang untuk membantu anak-anak atau dan kadang-kadang remaja atau orang dewasa yang memiliki gangguan perlekatan. Dalam PCIT atau terapi interaksi antara orang tua dan anak, proses terapeutik dibagi menjadi 2 tahap utama, interaksi terarah dan interaksi terarah orang tua. Dalam fase konseling yang pertama, anak mengarahkan interaksi dan diperbolehkan untuk memilih materi bermain dan mengatur. Fase kedua ada interaksi terarah orang tua, adalah di mana orang tua belajar teknik-teknik untuk meningkatkan kepatuhan anak dengan pengarahan. Psikoterapi perkembangan diadik juga dirancang untuk membantu anak-anak, khususnya mereka yang pernah mengalami trauma, yang menjadi lebih terlatkan dengan aman kepada pengasuh mereka. Sesekali terapi dapat membantu anak dalam menyampaikan cerita ini dengan menyediakan kata-kata untuk kisah tersebut. Next one. Selanjutnya ada riset hasil. Ada riset hasil yang menunjukkan keefektifan dalam pendekatan psikodinamika dalam bekerja dengan orang dewasa. Dalam sebuah tinjauan percobaan acak terkontrol, menurut Leicester dan klien pada tahun 2014, menemukan bahwa pendekatan-pendekatan seperti ini membantu bagi orang dewasa dengan gangguan suasana hati, termasuk depresi dan kegelisahan, serta perasaan duka yang rumit. Akan tetapi, dibutuhkan lebih banyak riset untuk menentukan keefektifan dari pendekatan-pendekatan psikodinamika, khususnya dalam konseling dengan anak-anak dan remaja. Dan materi yang terakhir yaitu pengaplikasian di sekolah dan klinik. Konselor
sekolah dapat melakukan identifikasi terhadap alasan di balik perilaku buruk dan merancang intervensi yang mendorong lebih banyak perilaku prososial pada tempatnya. Seorang anak yang bertindak di dalam kelas untuk mencari perhatian dapat memberikan waktu bertemu secara pribadi dengan seorang guru. Dan siswa yang lebih besar atau diperbolehkan untuk mengajari siswa yang lebih kecil sebagai jalur untuk mendapatkan perhatian yang sesuai. Di pihak lain, konselor yang bekerja di dalam lingkungan kesehatan mental, masyarakat, dan memiliki klien dalam jumlah besar dengan berbagai masalah. Trauma yang kompleks mungkin akan terlayani dengan lebih baik dengan model-model yang berjangka waktu lebih lama dan lebih beragam. Konselor yang lebih banyak bertemu klien yang mampu menjalani terapi dalam jangka waktu yang lebih lama mungkin ingin mengeksplorasi pendekatan-pendekatan neo-Freud dan neo-Jungian yang memiliki bukti-bukti keefektifan terbatas, tetapi memiliki bukti anekdotal yang sangat banyak dalam praktik selama 1 abad. Selanjutnya saya kembalikan kepada Baiklah, tadi adalah penyajian materi dari kelompok 5. Karena penyajian materi sudah selesai, sekarang kami buka untuk teman-teman yang ingin bertanya. Untuk kelompok 5, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya Septi Hernita izin bertanya. Ya, Mbak Septi. Baiklah, coba jelaskan salah satu teknik yang sering digunakan dalam analisis Jungian. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Fala izin bertanya. Ya, Mbak Fala. Di review kalian itu kan terdapat ini ya, kata-kata mengeksplorasi teori-teori psikodinamika awal serta versi terkini. Nah, pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan perbedaan dari teori psikodinamika versi awal muncul dan versi terkininya. Terima kasih. Sama-sama, ada lagi. Rahma izin bertanya. Rahma izin bertanya. Iya, Rahma. Rahma. Di review kalian sama di PPT kan membahas tentang materi Adler ya dan psikologi individual, jelasin juga tentang terapi bermain Adlerian itu apa. Nah, pertanyaannya itu bagaimana proses terapi atau konseling pada teori Adlerian dilakukan? Terima kasih. Sama-sama, ada lagi. Aziza izin bertanya. Ya, Hadijah. Di materi kan pada materi psikodinamika tadi terdapat 3 teknik, yaitu teknik aplikasi mimpi, Sandplay Jungian, dan terapi bermain Adlerian. Pertanyaannya, menjelaskan apa yang membedakan dari ketiga teknik tersebut. Oke, baiklah. Cukup sepertinya untuk 4 orang penanya saja. Berikan sedikit waktu kepada kami untuk mendiskusikan jawabannya. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari Septi Hernita. Pertanyaannya, coba jelaskan salah satu teknik yang sering digunakan dalam analisis Jungian.
Jawabannya, sebuah teknik yang digunakan Jung dalam melakukan analisis terhadap dirinya sendiri, sama seperti yang dilakukannya terhadap pasiennya, adalah dengan menggunakan imajinasi aktif. Metode ini dimulai dengan impresi berupa gambaran mimpi, visi, tampilan, atau fantasi milik seseorang. Orang ini kemudian berkonsentrasi hingga impresinya bergerak. Orang ini juga harus mengikuti gambaran tersebut kemanapun gambaran itu bergerak hingga akhirnya berkomunikasi dengannya. Tujuan dari imajinasi aktif ini untuk membuka gambaran arketip yang bermula dari ketidaksadaran. Hal ini akan sangat berguna bagi orang-orang yang ingin mengenal lebih ketidaksadaran personal dan kolektifnya, juga bagi mereka yang ingin mengatasi resistensi dari komunikasi dengan ketidaksadarannya. Bagaimana Mbak Septi, apakah sudah cukup jelas? Baik, cukup jelas Erika, terima kasih. Iya, sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Azizah. Pada teori-teori psikodinamika tadi yang aku baca di materi terdapat teknik aplikasi mimpi, santai, Jungian, dan terapi bermain aktif. Pertanyaannya, tolong jelaskan apa yang membedakan dari ketiga teknik tersebut. Nah, untuk ketiga teknik tersebut itu saya jelaskan untuk analisis mimpi dan scene play itu juga itu sama dipopulerkan oleh Carl Jung. Jadi ketiga teori itu sama-sama dipopulerkan oleh Carl Jung. Yang membedakannya itu antara teori Carl Jung dan Adlerian itu menurut Jung itu ego itu mewakili pikiran sadar karena terdiri dari pikiran, ingatan, dan emosi yang didasari seseorang. Nah, ego sebagian besar itu bertanggung jawab atas perasaan, identitas, dan kontinuitas. Seperti Fred Jung 1921 sampai 1933. Nah, itu menekankan pentingnya ketidaksadaran dalam hubungan dengan kepribadian. Jung percaya bahwa jiwa manusia memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama ego, yang kedua ketidaksadaran, dan yang ketiga itu ketidaksadaran kolektif. Nah, akhirnya analisis mimpi ini lebih luas daripada Freud karena Jung percaya bahwa simbol dapat berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda. Nah, sedangkan teori Adlerian itu mengacu pada praktik psikologis yang dibangun di atas keyakinan bahwa sebagai individu yang unik, orang harus divalidasi, terhubungkan, dan dibuat merasa signifikan. Nah, menurut Adler, individu yang merasa memiliki akan bertindak secara kooperatif dan membentuk ikatan yang sehat penuh kasih dengan orang lain. Terapi Adlerian terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, keterlibatan penilaian, wawasan, dan reorientasi. Dalam teori Adler, individu bekerja untuk mengatasi perasaan rendah diri dan bertindak dengan cara yang menguntungkan kepentingan sosial. Jadi kira-kira seperti jawabannya Mbak Hazia. Baik, terima kasih Mas Anwar atas jawabannya. Sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahman Nur Fadila. Pertanyaannya, bagaimana proses terapi atau konseling pada teori Adlerian dilakukan? Dreikruth mengidentifikasi 4 fase yang menjadi ciri terapi Adlerian. Yang pertama ada fase awal melibatkan pembentukan hubungan terapeutik. Hal ini dilakukan dengan meminta kerjasama klien atau konseli menangani dan menyelesaikan permasalahan dengan segera, memahami masalah yang ada, dan mengidentifikasi kemungkinan tujuan pelaksanaan konseling. Fase yang kedua yaitu pelaksanaan konseling melibatkan penggunaan wawancara semi terstruktur dan ukuran standar untuk menilai gaya hidup klien atau konseli, yaitu kepribadiannya. Dan fase yang ketiga ada fase wawasan konseling Adlerian melibatkan membantu konseli dengan membangun kesadaran yang lebih dalam, berbasis intuitif dari logika pribadi mereka sehingga perubahan perilaku dapat diimplementasikan. Dan fase yang terakhir itu ada fase akhir. Tujuan dari fase
fase akhir konseling Adlerian ini adalah untuk membantu konseli dalam mengorientasikan kembali diri mereka dari posisi disfungsional dalam hidup ke tujuan hidup yang sehat dan bermakna secara individu dengan mewujudkan minat sosial. Bagaimana Mbak Rahma, apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas. Terima kasih Mbak Erika. Iya, sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Faranova Audi. Pertanyaannya tadi di review kalian kan ada mengevaluasi teori-teori psikodinamika awal serta versi akhir. Pertanyaannya sebutkan dan jelaskan perbedaan dari teori psikodinamika versi awal muncul dan versi terkininya. Terima kasih. Jadi teori psikodinamika itu awalnya itu teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Nah, teori ini juga didasarkan pada asumsinya bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian pikirannya merasa bahwa keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Itu pada awal munculnya. Lalu pada saat ini lebih banyak teori ini didasarkan pada asumsi juga sama saja. Tapi yang membedakan interaksi dalam pikiran manusia, kemudian itu pikirannya itu merangsang dan keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sosialnya itu lebih luas. Intinya dari yang lebih dahulu sekarang ini lebih melebar daripada yang dari dahulu yang dijelaskan. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Fala. Oke, terima kasih Mas Anwar atas Ya, jawabannya. sama-sama Mbak Fala. Baiklah, karena sesi materi dan pertanyaan sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.